2010, Timur Tengah dilanda gelombang unjuk rasa besar-besaran yang kemudian satu persatu disusul oleh berbagai negara-negara Arab lainnya. Di pinggir kota yang penuh debu jalanan, muncullah gerakan revolusi oleh jeritan rakyat, mendambakan asa yang selama ini terpendam, membawa jutaan mimpi dan harapan baru, serta air mata. Duka dan harapan berjalan beriringan, yang kelak akan meninggalkan jejak kelam di masa depan. Tunisia telah menyalakan bara, sebuah percikan kecil mengubah sejarah negeri di Timur Tengah. Berawal dari perselisihan kecil, hingga akhirnya konflik menjadi besar yang menyebar ke penjuru negara-negara Arab. Peristiwa itu disebut sebagai Arab Spring. Jutaan manusia turun ke jalanan untuk menuntut keadilan, demokrasi, kebebasan, serta pemberantasan korupsi. Aksi protes menyerukan desakan pengunduran diri terhadap para pimpinan otoriter yang berkuasa selama puluhan tahun. Angin musim semi membawa jutaan harapan, menembus tembok-tembok kekhawatiran demi sebuah perubahan. Saat Tunisia dan Mesir menjadi inspirasi keberhasilan dalam penggulingan otoriter ke pemerintahannya, aksi tersebut disusul oleh negara-negara lainnya. Mereka yakin bahwa suara rakyat mampu mengubah sejarah. Meskipun proses tak semudah perjuangan, akan tetapi harapan selalu tumbuh mengalahkan keraguan. Berawal dari sebuah kota kecil tepatnya di Sidi Bouzid, Tunisia, ketika seorang pedagang kaki lima bernama Mohamed Bouazizi mengalami penindasan oleh aparat kepolisian dan menyita semua barang dagangannya. Sebagai rakyat kecil yang lemah, ia merasa ditindas dan diperlakukan tak adil oleh penegak hukum. Kesabaran akhirnya mencapai pada titik puncaknya. Di tengah jalan, ia berdiri dan membawa penderitaan yang tak kunjung usai. Sebagai bentuk protesnya, ia melakukan aksi bakar diri. Tindakan tersebut bukan sekedar protes akan ketidakadilan, melainkan satu-satunya cara untuk menyuarakan jeritan sebagai rakyat kecil yang selama ini dihiraukan. Peristiwa tersebut menarik simpati masyarakat setempat hingga menyulut aksi demonstrasi besar-besaran di Timur Tengah dan Afrika Utara. Tepatnya pada Desember 2010, ribuan rakyat turun ke jalan-jalan dalam menuntut perubahan dan keadilan. Unjuk rasa dan seruan-seruan keadilan terdengar dari kerumunan. Massa terus menyuarakan hak kebebasan terhadap kepemerintahan yang selama ini tidak mampu memberi kesejahteraan bagi rakyat kecil. Masyarakat sudah muak dengan sistem kepemerintahan yang berkuasa selama puluhan tahun. Mereka menuntut agar pemimpinnya mengundurkan diri dari jabatannya. Unjuk rasa yang terua bergejolak di televisi nasional telah menyita perhatian masyarakat hingga dunia internasional dan menyebar melalui media-media sosial dan informasi lainnya yang kemudian memicu masyarakat di seluruh negeri. Gelombang perlawanan semakin besar. Kepemerintahan Tunisia berupaya meredakan kerusuhan dengan menawarkan berbagai hal seperti dialog dan negosiasi dalam mengatasi permasalahan. Namun, amarah demonstran telah berapi-api dari sebelumnya hingga mengharuskan pasukan keamanan mundur total. Masyarakat memaksa Presiden Zine Al-Abidin bin Ali untuk segera mengundurkan diri dan meninggalkan Tunisia. Sebulan menghadapi konflik dan tekanan dari rakyatnya, akhirnya pada 14 Januari 2011, Presiden Tunisia melarikan diri ke luar negeri dan mengakhiri kekuasaannya yang berlangsung selama 23 tahun. Namun, demonstrasi seperti anti pemerintah biasanya berubah menjadi konflik bersenjata dan perang saudara. Kini, gelombang protes di Tunisia menjadi inspirasi oleh Mesir, Libya, Yaman, Suriah, dan Bahrain. Mereka berharap mendapatkan hal yang sama dalam merevolusikan kepemerintahan yang bijak. Pada 25 Januari, tepatnya di Mesir, masyarakat melakukan aksi protes serupa yang diorganisir oleh sejumlah kaula muda. Melalui media-media sosial, mereka mengerahkan massa dan menyebarluaskan aksi demonstran terhadap pemerintah.
Pasukan militer Mesir mengklaim bahwa mereka tidak akan menggunakan kekerasan terhadap para demonstran yang menyerukan kritikan. Saat titik balik terjadi konflik pada akhir bulan, tepatnya di Kairo, saat bentrok antara demonstran dan pasukan keamanan militer. Pemerintah Kairo menawarkan berbagai konsesi terhadap para demonstran. Namun tampaknya Presiden Mesir, Hosni Mubarak, mulai kehilangan banyak dukungan dari kalangan rakyat maupun pihak militernya. Hingga akhirnya, pada 11 Februari, ia melepaskan jabatannya setelah 30 tahun memimpin. Kemudian, menyerahkan kekuasaan kepada Dewan Senior Perwira Militernya. Militer Mesir memanfaatkan popularitas publik yang sedang naik daun pada masa transisi terbentuknya kepemerintahan baru. Akan tetapi, prioritas militer mereka lebih mengutamakan stabilitas daripada transisi demokrasi yang mulai mereda. Tuntutan demokrasi yang lebih baik tidak selalu membuahkan keberhasilan pada perubahan, terutama di dunia politik. Konflik dan anarki selalu meninggalkan ketidakstabilan politik, krisis, korban manusia, hingga perebutan kekuasaan. Dibentuknya revolusi terkadang tidak memberi hasil yang sama pada setiap negara. Meskipun sebagian negara berhasil mengalami perubahan saat menuntut kepemerintahannya, namun di negara lain, aksi demonstrasi justru berubah menjadi perang saudara yang berkepanjangan. Pemberontakan pro-demokrasi menantang sejumlah tokoh politik dan otoriter yang berkuasa puluhan tahun. Luapan ketidakpuasan masyarakat di berbagai negara telah mengakibatkan pertempuran berdarah antara oposisi dan rezim kepemerintahan. Saat aksi demonstrasi menyerukan keluh kesah terhadap sistem kepemerintahan, mereka justru mendapatkan tindakan agresif dari rezimnya, seperti yang terjadi pada Libya. Sementara, di Libya juga melakukan aksi protes hingga berlanjut menjadi perang saudara dan melibatkan campur tangan dunia internasional. Percikan konflik bermula pada pertengahan Februari 2011 di kota Benghazi. Terjadinya penangkapan seorang wartawan dan aktivis hak asasi manusia memicu ribuan masyarakat Libya turun ke jalan. Gerakan anti pemerintah mulai dikumandangkan. Aksi demonstran mengisyaratkan Gaddafi untuk segera mengundurkan diri dan membebaskan para tahanan politik. Namun, rezim merespon dengan artileri, tank, hingga jet-jet tempur. Dunia internasional mengutuk kepemerintahan Libya dalam penyerangan tersebut. Responsif agresif, pemerintah di Libya telah melahirkan perlawanan masyarakat yang jauh lebih besar lagi. Namun, konflik sempat mengalami kebuntuan dan menjadi perang saudara. Masyarakat pemberontak membentuk kelompok yang mengkoordinasikan National Transitional Council sebagai aksi perlawanan terhadap rezim Gaddafi. Partai Perserikatan Bangsa-Bangsa membentuk resolusi yang mengizinkan pengeblokan zona larangan terbang untuk mengamankan warga sipil. Sejumlah dunia internasional juga membentuk operasi militer yang dipimpin oleh pasukan NATO. Mereka melancarkan serangan-serangan udara terhadap militer Gaddafi. Oposisi berhasil menguasai kota-kota penting. Pada Agustus 2011, demonstrasi memasuki ibu kota Tripoli, sekaligus menandai jatuhnya kekuasaan rezim di tangan Gaddafi. Kini, Gaddafi menghilang dan melarikan diri. Oposisi mengintensifkan upaya mereka untuk menemukan keberadaan Gaddafi dan menawarkan hadiah sebesar 1,7 juta dolar Amerika Serikat bagi yang menemukan Gaddafi. Pada 20 Oktober 2011, Gaddafi berhasil ditemukan di tempat persembunyiannya di Sirte. Ia ditangkap oleh pasukan oposisi dan tewas diarak oleh rakyatnya sendiri. Jatuhnya Muammar Gaddafi mengakhiri otoriter Libya yang dikuasai sejak 1969. Lengsernya rezim tidak serta-merta membawa angin segar bagi kepemerintahan baru Libya.
Kekosongan kekuasaan justru melahirkan para pemberontak bersenjata yang berebut kekuasaan. Hingga saat ini dampak trauma Arab Spring masih melekat di politik kepemerintahan Libya. Sementara di kota Sanaa, ribuan unjuk rasa Yaman turun ke jalan dan menuntut perubahan. Tak lepas dari inspirasi Tunisia dan Mesir, maraknya kerusuhan yang terjadi di Timur Tengah juga melahirkan aksi protes di kalangan rakyat. Tingginya angka pengangguran dan kemiskinan serta korupsi yang merajalela. Kini masyarakat mendesak Ali Abdullah Saleh untuk mengundurkan diri. Kerusuhan antara oposisi dan pasukan militer berubah menjadi konflik bersenjata. Setelah berbulan-bulan mendapatkan tekanan politik dan internasional, akhirnya Ali Abdullah Saleh resmi menandatangani kesepakatan dan mengundurkan diri dari kekuasaannya. Kemudian, Wakil Presiden Abdrabbuh Mansur Hadi naik menggantikan kekuasaan. Kini gelombang Arab Spring berlabuh di Damaskus. Aksi protes di Suriah berubah menjadi luka yang berkepanjangan bagi rakyat. Namun, mimpi tentang keadilan dan kebebasan masih bersembunyi di hati kecil mereka. Di saat rakyat menyuarakan reformasi politik dan kebebasan yang selama puluhan tahun dalam tekanan dinasti keluarga Assad, bukannya membawa angin segar, melainkan badai yang datang membawa jutaan penderitaan dan mengusir harapan. Puncaknya di kota Dar'a, saat adanya penangkapan dan penyiksaan terhadap sekelompok remaja yang terlibat provokasi anti pemerintah, tertulis di dinding-dinding sekolah. Setelah terjadinya penangkapan dan penganiayaan terhadap sekelompok remaja, kini ribuan rakyat menuntut reformasi besar-besaran dan pembebasan para tahanan. Namun, rezim Assad menjawab para demonstran dengan tembakan yang membabi buta. Responsif, tindakan agresif. Pasukan keamanan berhasil membubarkan dan menewaskan ratusan demonstran. Alih-alih meredakan situasi, rezim Assad justru mendapatkan kecaman atas kejahatan yang dilakukan dalam aksi tersebut. Para demonstran berjanji akan tetap melakukan perlawanan yang lebih intensif terhadap rezim pemerintah, hingga aksi protes menyebar di seluruh kota. Konflik bersenjata mulai diberlakukan. Pasukan militer membelot dan membentuk kelompok oposisi, sementara sebagian faksi bersenjata lain ikut terlibat dalam penyerangan. Unjuk rasa berubah menjadi pertumpahan darah hingga melibatkan tokoh-tokoh regional dan dunia internasional. Penyerangan terhadap para demonstran setidaknya telah menewaskan ratusan jiwa, sementara ribuan rakyat mengungsi hingga ke luar negeri. Kepemerintahan Bashar al-Assad telah melanggar HAM. Berbagai penyelidikan dilakukan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa dan lembaga independen atau organisasi hak asasi manusia menyimpulkan bahwa rezim Assad terbukti melakukan kejahatan dan pelanggaran selama konflik berlangsung. Rezim Assad telah melakukan penculikan paksa, penangkapan, dan penyiksaan, serta pengeboman terhadap rumah sakit dan sejumlah fasilitas umum. Aparat penegak hukum Suriah juga melakukan penjagaan ketat terhadap pergerakan masyarakat yang berada di bawah pengawasannya. Kepemerintahan Assad juga dikaitkan dengan penggunaan senjata kimia saat konflik berlangsung. Selain itu, dokumen dan selembaran foto-foto yang berhasil didokumentasikan oleh seorang fotografer telah diserahkan sebagai barang bukti. Gambar-gambar berisi pemandangan yang mengerikan dan tidak manusiawi terhadap kejahatan rezim. Ribuan tahanan disiksa, mayat-mayat mengalami luka yang sangat serius akibat penyiksaan terhadap rezim. Dokumentasi tersebut menjadi salah satu bukti dari berbagai kejahatan yang dilakukan rezim Assad. Dari hasil penyelidikan internasional, penguasa Suriah terbukti melakukan kezaliman yang keji dan tidak berperi kemanusiaan, termasuk pembunuhan warga sipil, penculikan, penyiksaan, dan
penyerangan yang terus dilakukan terhadap rakyat yang mentangnya. Hak Asasi Internasional meminta pertanggungjawaban atas kejahatan rezim saat konflik berlangsung. Sementara hingga kini dampak konflik masih dirasakan oleh jutaan masyarakat Suriah. Konflik masih menyisakan tragis yang begitu mendalam di abad 21. Pada kali ini, Arab Spring melengkapi 5 negara-negara di Timur Tengah. Aksi protes serupa juga dilakukan oleh masyarakat Bahrain yang membentuk perlawanan terhadap pemerintah. Gejolak politik dipicu oleh keluhan ekonomi dan politik yang terkait dengan penurunan harga dan produksi minyak hingga pemotongan gaji pegawai. Diskriminasi yang berkelanjutan terhadap penduduk Syiah. Terlepas dari perubahan geopolitik dan ekonomi, pada akhir dekade, sebagai masyarakat Syiah Bahrain merasa kecewa terhadap kinerja dan rehabilitas kepemerintahan yang dikuasai oleh Wangsa Al-Khalifah, yang notabene-nya sebagai seorang Sunni. Berbeda dengan Tunisia dan Mesir, pada kali ini aksi protes di Bahrain tak berujung pada pergantian kepemerintahan. Monarki kepemerintahan Bahrain tetap mempertahankan kekuasaannya, sementara banyak aktivis dan oposisi ditangkap. Sebagian besar demonstran berasal dari kalangan Syiah. Mereka merasa diskriminasi dan dipinggirkan oleh kepemerintahan dan kerajaan. Upaya menekan reformasi politik, ribuan masyarakat menyerukan aksi protes dan berkumpul alun-alun Manama. Konflik semakin pecah saat 2 anggota demonstran tewas ditembak oleh aparat polisi. Tindakan agresif kepemerintahan memicu kemurkaan oposisi. Raja Hamad menyampaikan pidato di televisi nasional. Ia menyesali atas kematian 2 anggota demonstran. Dalam pidatonya, ia berjanji akan membuka kembali reformasi yang selama ini telah dibentuk monarki konstitusi pada tahun 2002. Aksi protes masih terus berlanjut ketika aparat keamanan membubarkan kericuhan dengan peluru karet dan gas air mata. Pada pertengahan Maret, kerusuhan kembali meledak ketika adanya laporan yang mengatakan bahwa pasukan anti huru-hara telah melakukan penyerangan terhadap warga sipil. Raja Hamad mengumumkan keadaan Bahrain sudah memasuki zona darurat. Dalam upaya pencegahan kericuhan yang semakin intensif, kepemerintahan Bahrain mengambil tindakan yang lebih serius lagi, yaitu mendatangkan bantuan pasukan militer dari luar negeri. Tindakan tersebut ditolak oleh oposisi dan mengutuk keputusan pemerintah. Sebagai rakyat kecil, kami seperti sedang diinvasi oleh kepemerintahan sendiri. Pasukan keamanan membentuk koalisi dengan pasukan khusus Arab Saudi dan Uni Emirat Arab yang mengirim 1.000 dan 500 pasukan militer. Saat deklarasi semakin bergejolak, pasukan keamanan berulang kali melakukan tindakan keras terhadap pengunjuk rasa. Laporan mengatakan bahwa pasukan keamanan Bahrain telah menjarah rumah sakit dan mengancam para petugas medis hingga penahanan sejumlah dokter. Aparat keamanan mengisyaratkan untuk tidak melakukan perawatan terhadap para demonstran yang terluka. Kepemerintahan melakukan upaya penghancuran Bundaran Mutiara yang selama ini menjadi tempat berkumpulnya para demonstran dan merobohkan patung raksasa yang diduga menjadi simbol gerakan tersebut. Keagresifan pemerintah terbukti efektif dalam pencegahan protes massal yang terus berlanjut, meskipun masih ada bentrokan-bentrokan kecil antara masyarakat dan aparat keamanan di wilayah tersebut. Ketika kerusuhan mulai mereda, aparat keamanan melakukan kampanye besar-besaran dan menggeruduk rumah-rumah warga yang diduga terlibat dalam oposisi. Penangkapan dan penculikan terhadap para aktivis dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Pasukan anti huru-hara mengintimidasi mereka yang dianggap bertanggung jawab atas aksi tersebut. Sejumlah oposisi kemudian diadili di pengadilan militer Bahrain. Selain itu,
ribuan pekerja yang turun dalam aksi protes telah dipecat dari pekerjaan. Pada 8 Mei, Raja Hamad mencabut status darurat menjadi situasi aman. Pemerintah meyakini bahwa ancaman aksi protes massal yang terjadi kini mulai melakukan tindakan rekonsiliasi. Konferensi Rekonsiliasi Nasional yang diselenggarakan oleh Raja Hamad pada Juli 2011 telah ditolak oleh pimpinan oposisi. Ia menolak dan menyatakan reformasi yang berarti dapat dicapai melalui dialog yang didanai oleh pemerintah. Keraguan itu ditegaskan saat pemerintah memenuhi konferensi dengan pendukungnya yang merendahkan delegasi oposisi menjadi sekadar simbolis dan menghilangkan tuntutan utama oposisi dari agenda. Raja Hamad mengumumkan bahwa ia akan membentuk penyelidikan independen terhadap kasus pemerintah saat aksi protes yang didatangkan oleh tim ahli hukum dari luar negeri. Saat laporan diterbitkan aparat kepemerintahan Bahrain, dinyatakan telah melakukan kekerasan yang berlebihan dalam meredam aksi demonstran. Laporan juga mengkonfirmasi bahwa para tahanan telah disiksa oleh oknum keamanan. Namun, laporan tersebut dibantah oleh aparat keamanan dan menduga di balik kerusuhan ada campur tangan dari kelompok Syiah Iran yang melakukan provokasi terhadap para demonstran. Kerajaan Bahrain membentuk langkah-langkah baru untuk meningkatkan pengawasan dan akuntabilitas terhadap pasukan keamanan yang teledor dan melampaui batas. Seluruh pejabat senior harus bertanggung jawab atas penindakan tersebut dan diwajibkan mengilustrasikan penyalahgunaan kekuasaan yang terinci di dalam laporan, termasuk kasus penangkapan para aktivis. Raja Hamad menciptakan serangkaian amandemen terhadap konstitusi yang bertujuan untuk meningkatkan parlemen lembaga di kepemerintahan. Namun, sejumlah oposisi menolak amandemen tersebut dan dianggap peraturan itu sebagai hal yang tidak penting. Yang ada hanyalah mengulangi tuntutan mereka terhadap parlemen yang sepenuhnya telah dipilih melalui hasil suara rakyat. Pada Februari 2013, proses rekonsiliasi nasional yang dibentuk pada tahun 2011 sempat dihidupkan kembali, akan tetapi tidak mempengaruhi perkembangan dalam menyelesaikan konflik. Kelompok Ayah menarik diri pada bulan September setelah seorang pemimpin anggota oposisi mereka ditangkap. Pada Januari 2014, pemerintah secara resmi menangguhkan pembicaraan. Sejumlah oposisi memboikot pemilihan parlemen dan pemilihan wali kota pada akhir tahun. Selama tahun-tahun pemerintah terus menekan oposisi, terutama terhadap partai Syiah yang dibubarkan oleh pemerintah pada tahun 2016, disusul oleh pembubaran Wa'ad partai sayap kiri sekuler. Ribuan pemberontak dan pembangkang dipenjara, termasuk ratusan warga sipil dicabut kewarganegaraannya, termasuk penangkapan ulama terkemuka Syekh Isa Qasim. Sejumlah anggota oposisi dijatuhi hukuman seumur hidup dengan tuduhan spionase terhadap pihak asing, termasuk pemimpin Al-Wefaq Sheikh Ali Salman. Gejolak konflik politik Bahrain telah mengalami krisis besar-besaran yang berdampak pada penurunan harga minyak yang menurun drastis, menyebabkan krisis dan angka hutang yang berjumlah tinggi. Pada tahun 2018, negara-negara tetangga seperti Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Kuwait menyuntikkan dana senilai 10 miliar dolar dengan memberi imbalan atas implementasi reformasi fiskal Bahrain yang berjalan selama 5 tahun terakhir. Dari semua peristiwa ini menunjukkan bahwa revolusi Arab Spring tidak menjamin hasil yang sama. Dari negeri gurun hingga pesisir Afrika, gema kebebasan mengalir dengan deras. Rakyat berseru menuntut perubahan dan keadilan, melawan rasa takut yang menantang penindasan. Sebagian ada yang menang, namun di tempat lain ada juga yang berguguran. Air mata akan menjadi saksi di dalam sejarah bahwa harapan tak pernah ringan dalam perjuangan. Musim semi bukan sekadar nama,
melainkan mimpi yang ingin menyala. Meski badai datang silih berganti, namun harapan tetap hidup di relung hati. Semoga kelak tanah yang terluka kembali dipenuhi damai. Setiap insan pasti mendambakan hal yang sama, yaitu kebebasan, keadilan, dan masa depan yang lebih baik. Many aspirations of the protesters remain unfulfilled. Usama bin Javed,